keadaan ya, keadaan yang baik, keadaan yang tidak baik. Satu yang saya belajar, Tuhan itu mau bekerja di dalam setiap kita masing-masing. Tuhan itu mau mengerjakan apa. Nah, itu yang kita mesti nurut, saudara. Ya, kalau lewat sakit, Tuhan itu mau ngomong apa? Kalau kita cuma mengusah, pokoknya percayalah, Tuhan itu pasti menyembuhkan, Tuhan pasti memulihkan. Ya, semua kita percaya. Ya, kalau kita ngomong usah pokoknya. Nah, tapi saya waktu itu saya satu belajar gini, saudara, sejak saya sakit, mau nyanyi kan nggak bisa, saudara, karena napasnya jadi pendek kan. Mau nyanyi nggak bisa. Nyanyi itu keluar satu kata. Kalau satu kata itu bukan nyanyi menurut saya, saudara ya. Satu kata itu kan belum nyanyi. Satu kata aja nggak bisa. Jadi nggak mungkin nyanyi. Cuma gini, saudara. Saya sejak sakit itu, dorongan di dalam hati saya untuk ketika menyembah, ketika saya mau nyanyi, saudara, saya enggak apa ya, enggak ada di dalam hati saya waktu itu untuk gini, saudara. Nyanyi lagu-lagu yang memohon atau lagu-lagu yang gini. Ya misalnya lagu yang wah aku perlu keajaibanmu Tuhan, aku perlu pertolonganmu, aku butuh melihat mujizatmu terjadi. Saudara, saya enggak tahu waktu itu ya. Kenapa saya enggak muncul, saudara, keinginan untuk nyanyi lagu-lagu yang seperti itu, nyembah Tuhan. Tapi ada satu yang keinginan yang selalu ada dalam hati saya. Kamu tinggikan Tuhan. Kamu nyembah Tuhan. Dah tinggikan dia. Enggak usah minta-minta. Nah, saudara, saya bukan katakan gini. Berarti kalau saudara ada di antara kita yang sakit, terus nanti pas memuji, nyanyinya lagu-lagu yang permohonan, itu berarti salah. Bukan. Saya tidak katakan salah, saudara. Ya, saya tidak katakan salah. Tapi gini, di masa itu, di waktu itu, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap kita. Jadi saya waktu berjalannya isoman itu mulai sampai hampir 2 minggu, ketika hampir 2 minggu, saya nyoba, saudara, nyoba pagi-pagi itu ketika bangun pagi, saya ambil gitar, saya nyoba nyembah Tuhan. Saudara, hari itu itu hari keberapa ya? Mungkin ya setelah 2 minggu ya. Saya ambil gitar, saya mencoba untuk nyanyi. Saudara, saya bisa menyelesaikan satu lagu. Ya, satu lagu. Dan satu lagu itu ya lagu yang meninggikan Tuhan. Saya tidak minta-minta. Nah, itu membuat saya, maksudnya kok, ya Tuhan cuma ngajar itu, saudara. Dan ternyata waktu berapa ya, satu minggu ya, mungkin belum sampai 1 minggu. Ya 1 minggu kira-kira, saudara. Waktu itu Pak Hani Bututi itu WA saya, kemudian menanyakan kondisi saya, kemudian telepon sama Yuli. Nah, saya waktu itu akhirnya setelah seminggu itu hanya Pak Hani telepon, kami video call. Sebelumnya dia kirimkan rekaman mereka berdua, Pak Hani Pututi itu mengirimkan mereka berdua nyanyi, direkam, kemudian dikirimkan ke saya. Terus bilang gini, kamu tidak bisa nyanyi, tidak apa-apa, nyembah aja, ikut nyembah. Ya ikut nyembah. Terus katakan ini, satu, kamu harus tahu, tugasmu belum selesai. Cuma katakan gitu, saudara. Terus 2 hari kemudian, Pak Ani itu pagi-pagi kirim WA ke saya, dia katakan gini, tadi pagi, dia bilang, waktu apa, kami ini, supaya kata-katanya jelas. Doa untuk kalian berdua, kita tahu bahwa Tuhan akan melengkapi kalian berdua dengan senjata khusus, yaitu nyanyian pujian. Sebab itu dorongan kami, biasakanlah menyanyi keluarga. Visi pelayanan keluarga tidak hanya mengajar mereka prinsip kebenaran, tetapi harus dimulai dengan peperangan rohani dalam bentuk doa dan penyembahan yang kalian berdua lakukan untuk memerangi musuh yang menghancurkan keluarga. Sebetulnya visi MOU adalah
pelayanan doa saat tim berkumpul, maka doa dan penyembahan dan peperangan doa. Di masa COVID ini doa dan penyembahan kita juga, saudara, karena dorongannya di situ tadi kan untuk tim, untuk pelayanan. Nah, saya waktu dapat WA itu, saya bersyukur gitu ya, ini peneguhan gitu ya. Karena selama apa yang saya dapat, enggak kepingin minta-minta, enggak kepingin nyanyi yang memohon-mohon gitu. Karena saya waktu itu gini, sudah saya pokoknya mau ninggikan Tuhan. Mau dikasih kesembuhan ya monggo, enggak ya monggo. Tapi pokoknya ninggikan Tuhan. Ya, saudara, itu buat saya pribadi ya. Jadi saya tidak katakan bahwa ini semua kita harus begitu, enggak. Karena Tuhan bawa pada satu pengalaman untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita. Nah, saudara, ya itu akhirnya saya bisa melewati masa-masa yang tidak enak itu ya, dan bersyukur gitu loh, maksudnya melihat. Dan yang malam hari ini kami mau bagikan, saudara, saya itu jadi, ya ini karena dari pengalaman kemarin 1 bulan, saudara, ya 1 bulan harus berpisah, ya harus berpisah, serumah tapi berpisah. Nah, itu yang malam hari ini kami mau bagikan. Ya inilah, saudara, kalau namanya pernikahan online. Ya, online ini sebulan ini kami ngalami yang namanya pernikahan online, saudara. Pernikahan online yang, nah, saudara, kita lihat sedikit ya di ayat firman Tuhan. Sebetulnya ini konteks ayat ini sebetulnya tentang hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita harus berjaga-jaga. 1 Korintus 7 ayat yang ke-5. Ya. 1 Korintus 7 ayat ke-5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Ya, saudara, ini sebenarnya konteksnya kan bicara tentang bagaimana kita menjaga hidup kita, suami istri, supaya tidak jatuh dalam dosa, yang khususnya dalam dosa percabulan, dosa seks. Nah, yang kami mau bagikan tentang ini, saudara. Tidak gini, dikatakan untuk sementara, saudara, janganlah kamu saling menjauhi, tapi dikatakan tadi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, saudara, kami melihat gini, kalau pernikahan, saudara, itu saling menjauhi, saudara, untuk waktu yang panjang, itu pasti buruk. Nah, kami nemukan gini, inilah yang namanya pernikahan online menurut kami. Ya, sebulan ini kami online, saudara. Jadi kalau sudah, ya ini istri saya ini kan disiplin banget, saudara. Ya, ketok-ketok kamar saya, makan. Gitu. Saya keluar mau ngambil makan, begitu saya tidak pakai masker, saudara. Saya buka pintu, dia sudah langsung mundur, saudara. Ya, dia sudah mundur. Terus kemudian begitu saya buka pintu, tidak pakai masker, dia langsung ini, maskernya mana? Jangan ngomong. Wah, gitu. Wes galak banget gitu ya, saudara, disiplin gitu. Jangan ngomong. Ya nanti saya keluar apa gitu, dia menjauh gitu ya. Saya mikir gitu, ya ini kok nggak enak banget ya. Terus nanti kalau sudah di kamar masing-masing, saudara, video call, ya ngobrol, terus doa bersama. Saudara, kalau dulu kita ini belum ada gadget yang seperti ini, masih adanya handphone yang SMS. Saudara, kita cuma ngomong jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang enggak, saudara, dengan video call, itu dekat di mata, dekat di hati. Saudara. Tapi tetap enggak ada orangnya. Ya toh? Saya kan enggak real, enggak lihat orangnya. Nah, saudara, ini pengalaman kami ya. Jadi, nah, saudara lihat, perhatikan kalau kita ini pertemuan online seperti ini. Tadi saya sudah berapa kali putus ya, Pak Freddy itu yang memperhatikan. Ya, kalau saya ini mesti berkali-kali putus nyambung gitu. Nah, saudara, lihat saudara, ketika kita tergantung satu sama jaringan internet, ya kan? Tergantung sama jaringan internetnya gimana.
Kemudian komunikasinya udah putus, nyambung lagi. Tapi sudah gini, beberapa mesti kehilangan informasi dengan terputusnya tadi. Ya, kemudian apa saudara? Ya tadi, tidak real. Saya ini tidak ketemu teman-teman saya ini di Zoom, ya ketemu, lihat saudara, bisa melihat satu persatu, tapi tidak real, tidak ketemu langsung. Nah, saudara, ini bahaya. Nah, pernikahan yang online itu yang bahaya gitu. Ya, saudara lihat Efesus 6 ayat 12 itu kan katakan sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat, dan melawan roh-roh jahat juga. Saudara, itu yang menguasai atmosfer kita. Nah, bagaimana, saudara? Pernikahan kita ini harus pernikahan yang real, ya, tidak bisa berjauhan terus. Wong yang real aja kadang-kadang masih salah, ya, masih bisa miskomunikasi, salah paham, ya, real loh, saudara, ketemu. Bagaimana kalau kita ini seperti ayat tadi dikatakan kita berjauhan? Tidak apa-apa, yang penting berkualitas. Tidak bisa, saudara. Kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang berkualitas, itu ditentukan dari bagaimana kuantitasnya. Semakin kita sering ketemu, saudara, itu akan semakin berkualitas. Makanya kita tidak punya alasan, tidak apa-apa, kita kan misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya kerja di luar kota, ketemu, yang penting kan kualitasnya, bukan kuantitas. Bagaimana kalau mau berkualitas, kalau kita tidak pernah membangun kuantitas? Kalau kita tidak membangun, ya, nah ini kami merasakan sebulan, ya, serumah tapi beda kamar, beda kelas, beda kelas tuh, kamarnya beda kelas. Itu tidak ada AC-nya, saudara. Sudah ada jaringan AC-nya, terus tidak ada AC-nya, terus kamar mandi luar, saudara. Ya kan? Jadi saya tuh waktu ngomong sama istri saya malam, kamu kamarmu dingin ya? Ini malam ini kok agak panas ya, saya bilang gitu. Nah, kamu pesennya kamar aja tangga toh. Mah minta fasilitas macam-macam, dia bilang gitu. Ya. Nah, ini kamu kalau pesen kamar ya kayak kamu ini superior, ya, ada AC-nya, kamar mandi dalam gitu. Saya pikir, waduh ya itu penghiburan buat saya, saudara. Jadi di tengah situasi itu pun ya sudah buat happy aja. Ya, nah saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Ya, sebulan ini. Bahkan tadi siang teman saya ngomong gini di kantor, ngomong sama salah satu teman gitu, ngomong gini, dia ini Pak Yusa ini bukan cuma kehilangan penciuman, nggak bisa nyium apa-apa, dia juga kehilangan penciuman 1 bulan, nggak bisa nyium istrinya. Dia bilang gitu. Oh iya, ini salah satu kehilangan penciuman juga ya, saudara, nggak bisa nyium istri. Gitu. Ya, bagaimana mau nyium, mau ngomong aja, jangan ngomong gitu, saudara ya. Nah itu yang saya alami, saudara. Jadi belajar dari pengalaman itu, saya merasa bahwa iya, pernikahan kita ini harus real. Kita tidak bisa membangun pernikahan yang online. Ya, online. Nah, apa-apa pokoknya kontak online. Berjauhan tidak apa-apa. Tidak bisa, saudara. Kita harus nyatu. Kita harus real pernikahan kita. Pernikahan yang memang ya ada, ya, dekat di mata, dekat di hati, ada orangnya. Bukan dekat di mata, dekat di hati hanya lewat layar HP. Lewat layar ini, saudara, komputer. Bukan. Harus real. Ya, nah itu saya rasakan tidak enak, saudara. Benar. Maksudnya selama sebulan itu ya. Sebulan persis, saudara. Hari Sabtu kemarin, siang istri saya, siang istri saya vaksin yang pertama. Dan ini saya lihat ini, saudara. Vaksin, dia dapat jatah vaksin aja tempatnya yang enak, saudara. Di pinggir kolam renang. Ya, saya nganter nunggu itu kok enak men ya, vaksin yang gone sing milih sing enak gitu, saudara ya. Saya vaksin di puskesmas, saudara. Nah, selesai vaksin saya ngomong, ini berarti kan aku juga sudah
isoman sudah selesai 2 minggu, sudah tak tambahi lagi 2 minggu, kamu udah vaksin. Berarti ya kita malam hari ini bisa rujuk, tuh saya ngomong gitu. Ya, saya pindah kamar, saya mau check out dari kamar standar, saya mau masuk ke kamar, check in ke kamar yang superior. Gitu. Ya, nah beda memang gitu ya. Ketika merasa waduh enak ya, bisa tidur berdua, bisa ada bersama-sama. Nggak online lagi, saudara. Ya, begitu malam hari itu ngambil gitar, nyanyi, nyembah Tuhan, sembahyang. Kalau yang kemarin-kemarin video call terus, saudara. 2 minggu sebulan itu doanya video call. Ya. Nah itu bahayanya kalau online, saudara. Tengah-tengahnya video call, tahu-tahu gambarnya burung, ya. Terus tulisannya reconnecting, harus ngulang lagi. Saya kadang-kadang nggak lihat gambarnya ini, pokoknya doa terus gitu. Ternyata begitu lihat tuh sudah reconnecting, putus saudara. Jadi tadi saya doa tadi dia nggak dengar. Bangun saudara, pernikahan jangan mau yang online. Makanya tadi dia menjauhi untuk sementara waktu. Sementara saya percaya bahwa sementara waktu itu berpisah itu pun juga tidak enak. Ya, nah ini biar istri saya yang cerita apa yang dia rasakan, saudara, yang dia alami. Ya saya bersyukur, saudara, selama saya sakit, istri saya ini kuat, saudara, sehat, tidak ada gejala apapun. Ya, dan saya bersyukur untuk itu, saudara. Ya, jadi, nah ini sebelum istri saya sedikit, tadi malam kami ngobrol, saudara. Ngobrol, saya tanya, kamu waktu saya sakit itu apa yang mbok rasakan, yang mbok pikir? Dia bilang, aku sempat nangis, dia bilang gitu. Ya 2 kali dia nangis, nangisi saya sama nangisi mamanya. Karena seminggu setelah saya, mamanya juga kena COVID, saudara. Dia nggak bisa apa-apa kan, dia bisanya cuma nunggu saya. Nah, saudara, dia bilang, aku nangis 2 kali. Nah, saya tanya, kamu mikir enggak waktu aku sakit, kalau tiba-tiba aku dipanggil Tuhan? Dia bilang, enggak, aku enggak mikir gitu. Karena apa? Karena aku ngikuti terus. Dia selalu tanya, saudara, pagi nanya, saturasinya berapa? Nanti siang setelah istirahat, tanya lagi. Sore sudah mengukur saturasi belum? Terus, saudara, tiap hari. Nah, dia lihat, angka saya, saturasi saya 96, 98, 96, 98, antara itu terus. Ya, jadi dia merasa enggak apa-apa. Nah, saudara, sebaliknya, kalau dia bilang dia enggak pernah berpikir kalau saya dipanggil Tuhan. Tapi saya juga sempat mikir, kalau aku dipanggil Tuhan, loh, saudara, ini manusiawi menurut saya. Muncul, apalagi gini, saudara. Di tengah itu, seminggu kemudian orang yang dekat dengan saya, saudara semua tahu kan, Samuel Saputra, dipanggil Tuhan. Saudara, ternyata besok paginya istri saya itu ngamati saya. Tadi malam baru dia ngomong, ekspresimu berubah ketika kamu tahu Samuel dipanggil Tuhan. Saya mikir, apa ya? Memang saya mikir, saudara. Saya gelo gitu, maksudnya, aduh kok cepat gitu ya. Nah itu saya berpikir, makanya terus istri saya WA Pak Hani bilang, Pak Hani, tolong nanti malam ditelepon ya. Ini kayaknya setelah mendengar berita ini Samuel tidak ada, ini kok ekspresinya berubah. Ya, saudara, berapa hari kemudian saudara sepupu saya dipanggil Tuhan juga karena COVID. Jadi mau tidak mau nih sempat mikir, saudara. Ya, tapi saya terus melihat ini peneguhan-peneguhan ini yang diberikan beberapa teman-teman ini, saya juga gini merasa, ya wes, ini memang aku masih punya tugas. Aku cuma percaya itu, saudara. Ya, nah itu saya alami itu, saudara. Jadi jangan terus, wah, saudara, mungkin terus menilai, wah ini imannya tidak kuat nih. Ya tidak apa-apa. Ya, nah ini yang saya ngalaminya seperti itu, saudara. Ya, ini biar istri saya yang cerita berikutnya. Sudah banyak. Kalau saya ya tadi keluar topik ini ya, pernikahan online ya, kami memang mengalami gitu ya. Jadi komunikasi hanya lewat video call, apalagi kalau reconnecting gitu ya. Jadi harus ngulang lagi apa yang tadi dibicarakan, disampaikan gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi komunikasi pun tidak bisa
panjang, nggak bisa detail gitu ya, karena hanya lewat online gitu ya. Nah, itu pengalaman kami. Kalau tadi kan suami sempat bilang, kalau menurut WHO kan 2 minggu. Nah, ternyata setelah 2 minggu itu suami saya tuh masih ada batuk gitu ya. Terus dia juga inisiatif, ya udah kita jangan dulu lah, nanti takutnya kalau malah batuknya nular ke saya gitu ya. Ya udah, terus diperpanjang itu sampai akhirnya sebulan kami tidur pisah, yaitu komunikasinya lewat online itu, lewat video call itu. Nah, kalau apalagi memang beda. Jadi lewat virtual gitu ya, lewat video call gitu, kita tidak bisa lihat nyatanya. Saya kerasa gitu ya, waktu habis suami sakit itu, terus ada inisiatif swab, terus habis itu swabnya ternyata reaktif, positif. Ya udah, malam itu langsung tidur pisah. Itu malam pertama itu saya nggak bisa tidur, saudara. Jadi rasanya kosong ya, sebelah nggak ada orang gitu ya, rasanya kok aneh gitu ya. Tuh sampai nggak bisa tidurnya ya bangun tidur lagi, nggak bisa tanek gitu ya. Nah, kepikiran juga gitu ya. Terus jadi yang biasanya bisa pegang, bisa kan nggak bisa itu. Kan harus jaga jarak, enggak kontak fisik, apalagi kan enggak, itu yang dihindari kan. Jadi rasanya memang beda dengan hubungan kami tuh rasanya, sini nih rasanya kepingin tapi enggak bisa gitu ya, mau pegang mau enggak bisa, apalagi cium tadi ya, apalagi itu kan enggak bisa sama sekali gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya selama isomannya panjang banget ini, sebulan, saudara. Ya, jadi itu saudara, kami share ini jadi cuman diingatkan Tuhan betapa pernikahan ini, ya pernikahan kita jangan bangun pernikahan yang online ya. Makanya saya mendorong untuk setiap kita, yuk yang komunikasinya masih buruk, saudara komunikasinya diperbaiki. Ya kalau kita online ini kan komunikasinya tergantung sama jaringan internet. Nah, saudara kalau komunikasi di antara kita buruk, ya kita lihat saudara, atmosfer apa yang menguasai kita. Ya makanya kalau dibiarkan tadi ya penguasa musuh kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, yang melawan penguasa, pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Nah, saudara apa yang ada di atmosfer di rumah kita ini apa? Kalau atmosfernya atmosfer kemarahan, kecurigaan, ya kepahitan, apa ya itu bisa mengganggu, saudara. Itu bisa seperti jaringan, bisa merusak komunikasi kita. Ya oleh sebab itu dibangun. Ya saya bersyukur tadi apa yang diteguhkan buat saya pribadi sebetulnya, tapi ada di situ ternyata ada untuk tim setiap kali bertemu. Yuk doa, penyembahan. Ya jadi mari setiap kita ini suami istri masing-masing bangun saudara kehidupan ujian penyembahan, ya tidak terus merengek-rengek gitu ya, tidak terus minta-minta Tuhan. Karena saya percaya gini saudara, satu yang waktu itu kenapa saya mulai itu saya tahu gini, Tuhan aku ada di dalammu dan engkau ada di dalammu. Saya percaya itu saudara. Kalau ada Tuhan di dalam kita, Tuhan bisa melakukan apapun. Ya Tuhan berkuasa ngatur apapun. Sebab itu ya saya cuman tidak tahu saudara kenapa muncul ya. Jadi waktu itu muncul keinginan untuk menyembah dan hanya meninggikan Tuhan. Tidak minta, tidak nyanyi lagu yang minta. Ya itu
saya gitu ya. Jadi ternyata masa isolasi mandiri itu buat saya Tuhan memberikan itu. Dan setiap hari saudara selama saya isoman itu setiap pagi saya cuma baca kitab Mazmur. Ya, dari Mazmur pasal 1 saya baca. Setiap hari 4 pasal saya baca. Itu ya nambah sukacita aja. Ya, saya ada sukacita terus gitu. Nah, itu dan ya sekali lagi yuk saudara kita sama-sama bangun pernikahan yang yang kuat gitu ya, yang real bukan yang online. Ya komunikasi kita kalau kita mulai terganggu, perhatikan jaringan internetnya gimana. Atmosfer di rumah kita bagaimana. Hati kita ini sedang dikuasai apa. Nah, seperti bereskan. Ya itu yang dari kami, saudara, kami cuma share tentang hal ini ya mengingat karena kami mengalami betapa tidak enaknya ya pisah kamar itu untungnya tidak bisa harta kemarin ya saya suruh apa-apa suruh bayar sendiri ya tidak mungkin kemarin gitu ya jadi itu yang kami alami ya biar kiranya apa yang kami alami yang kami bagikan malam hari ini jadi berkat buat Bapak Ibu semua ya mari kita